hari ini anak lebih tertarik langsung kerja meskipun ke pabrik daripada kuliah lagi 4 Orang-orang tahun. yang memang sebenarnya mereka pengen ada cita-cita untuk melanjutkan pendidikan mereka yang tinggi, tapi tadi Ya kan, ngeslot, kalau beruntung langsung dapat 1 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat PMB. Gimana ya? Tolong ya editor bekerja sama. Oke, karena ini reborn-nya, jadi kita harus semangat ya mengawali podcast kita yang luar biasa karena ini kayak terlahir kembali. Kita sudah langsung kedatangan tamu juga atau narasumber kita hari ini yang luar biasa tentunya. Hari ini aku udah bersama Bapak Dr. Kandidat Ahmad Sirajuddin MPDI. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bapaknya ini kalau dilihat asik ya, kita ngobrolnya jadi nggak kaku. Ada juga kan ya yang Gitu agak ya. kaku, jadi ini enak. Dan pasti ini calon-calon mahasiswa kita nantinya bakalan lihat, oh Amin. seru nih, seru pasti di UAC ya. Oke. Jadi Pak, di reborn kita episode perdana bisa dibilang kita mau pengen bahas tentang pendidikan yang tentu tidak jauh-jauh lagi dari ranah perkuliahan itu sendiri, pendidikan atau perguruan tinggi. Karena kalau melihat ya, masalah yang ada saat ini, masalah yang pengen kita coba bahas hari ini adalah ketika kita melihat pertama angka anak-anak yang melanjutkan pendidikan mereka sampai ke perguruan tinggi itu di Indonesia sendiri masih sangat rendah. Sehingga memunculkan juga kan pertanyaan memang untuk apa kuliah. Ada kan banyak orang yang bertanya, mungkin juga teman-teman sendiri bertanya, apa sih kuliah gitu? Buat apa lagi? Kita kan udah sekolah lama banget, 6 tahun di SMP SMA, 6 tahun lagi SD, kayak ngapain untuk terus mau habisin waktu lagi di perkuliahan selama 4 tahun untuk sarjana S1-nya sendiri. Jadi kan itu yang menimbulkan pertanyaan. Atau mungkin Pak, ada yang sudah menyadari bahwa pentingnya pendidikan, tapi kan terkendala juga di ekonominya. Masalah yang tidak bisa kita pungkiri juga ya di hari ini. Ada banyak yang terkendala dalam hal itu, sehingga sebenarnya gimana kita Bapak juga sebagai dosen melihat fenomena-fenomena ini nanti gimana sih? Jadi ya udah langsung aja aku pengen nanya yang dasar dulu Pak, yang dasar banget. Oke, siap. Sebenarnya apa itu pendidikan dulu? Pendidikan, karena ini mungkin yang kita masih bingung. Emang buat apa pendidikan itu? Gimana Pak? Jadi silakan. Pendidikan adalah proses membimbing, mengajar, dan melatih antara 2 orang minimal ya. Jadi ada gurunya, ada muridnya. Ada orang yang ngerasa butuh dan ada orang yang memberikan karena dia memiliki pengetahuan dari kebutuhan yang dibutuhkan oleh seseorang. Jadi yaitu pengertian terdasar pendidikan. Pendidikan, oke. Jadi nah, lalu Pak, ketika selama SD, SMP, SMA itu kan pendidikan juga. Kemudian ketika ada orang yang bertanya-tanya, untuk apa lagi kita melanjutkan pendidikan kita di perguruan tinggi? Emang yang sebelum-sebelumnya itu masih kurang atau gimana sih sebenarnya? Pentingnya pendidikan tadi. Yang pertama kita harus tahu dulu bahwa pendidikan itu ada 3 jenis ya. Jadi yang pertama jenisnya formal, kemudian yang ketiga ada jenis pendidikan non formal dan informal. Jadi kalau tadi kita bahasnya di sekolahan SD, SMP, SMA sampai sekarang lagi kita bahas perguruan tinggi, maka yang kita maksud adalah pendidikan formalnya. Kalau ada pertanyaan, kenapa kok kita dituntut untuk selalu melakukan peningkatan pendidikan formal? Setelah SD harus SMP, setelah SMP SMA, atau kemudian perguruan tinggi. Ya, kembalinya adalah kepentingan manusia tadi itu. Kalau manusia ingin memiliki kemampuan yang melebihi kemampuannya, kemudian dia ingin berdaya saing dengan baik untuk beradaptasi dengan zamannya, kemudian bisa memperbaharui kepentingan kehidupannya, kesejahteraannya, kemudian kepercayaannya, kecerdasannya, karirnya, kebijaksanaannya, maka salah satu pilihan terbaik adalah peningkatan pendidikan formal. Lah kalau kita sekarang sudah SMA, cara kita untuk memiliki daya saing dalam kehidupan kita, untuk meningkatkan taraf kehidupan kita, ya harus segera kuliah lagi. Oke. Begitu. Nah,
Berarti pendidikan ini sama aja dengan kita belajar ya? Iya dong. Belajar. Jadi bisa dibilang bahwa pendidikan itu adalah belajar dan belajar itu adalah pendidikan atau enggak? Betul. Sama seperti kita makan. Oke. Kalau makan fungsinya untuk memberikan jaminan kita bisa hidup, ya sama seperti pendidikan. Kalau kita nggak berpendidikan, kayaknya cara kita untuk memiliki kehidupan yang baik kayaknya minim. Nah, salah satu solusi untuk meningkatkan taraf derajat kualitas kehidupan, ya pengganti makanan, ya di dalam pendidikan, ya kualitas pendidikan itu sendiri. Pendidikan itu sendiri. Oke. Jadi kita udah dapat bahwa tadi dari kesadaran juga sebenarnya Iya. kita kebutuhannya kita itu sampai di mana sampai bilang ya kita butuh untuk melanjutkan pendidikan kita sampai ke perguruan tinggi. Oke. Nah, kemudian Pak, kalau kita bahas lagi balik ke perkuliahan ya, masih ngomongin tentang pendidikan di perkuliahan kan kalau tadi dibilang belajar, bukannya sekarang kalau orang-orang kan yang biasanya nggak kuliah bilang oh, belajar ke mas sekarang udah bisa di mana aja, apalagi kalau kita melihat jujur nih kalau kita melihat era digital yang sekarang wah sampai ada AI yang udah bisa nulis, bahkan bisa dibilang kalau bikin skripsi bisa aja ketik aja gitu terus keluar kan semuanya ada. Jadi kayak seolah dengan teknologi yang ada semua ngapain lagi kita untuk ke situ, karena kan bukankah teknologi ini juga sudah bisa menggantikan toh kalaupun belajar di media sosial misalnya di YouTube sekarang kita punya akses yang luas banget untuk belajar, nggak terbatas. ya kan, nggak terbatas, unlimited gitu. Jadi pertanyaannya kembali lagi, apakah dengan adanya semua era digital ini perkuliahan itu masih menjadi salah satu opsi yang harus kita pilih, yang harus dipertimbangkan lagi, maksudnya ini masih bisa dipertimbangkan untuk kalian harus ambil untuk melanjutkan ke pendidikan perguruan tinggi. Itu gimana Pak? Menurut saya harus. Karena tetap. di dalam dunia pendidikan formal itu menjamin sustainable, keberlanjutan yang terukur. Nah, sementara kalau kita belajar di YouTube, di sosial media apapun, jaminan sustainable-nya nggak ada. Mereka nggak terukur. Terus resiko yang kedua, kalau kita belajar di YouTube dan sosial media teknologi itu, semakin nggak terukur karena kita nggak punya gurunya. Jadi sangat beresiko tingkat kebenarannya ya di dalam kebutuhan kehidupan kita. Gitu. Berbeda ketika pendidikan formal, kita punya jaminan sustainable terus-menerus, kemudian terus-menerusnya itu terukur, ya. Kemudian terukurnya itu diukur dan dilakukan oleh orang-orang yang profesional dan ahli di bidang itu. Jadi itu bedanya antara pendidikan formal yang kita maksud dengan pendidikan era teknologi tadi itu. Jadi menurut saya selamanya pendidikan yang kita maksud nggak akan pernah tergantikan dengan pendidikan teknologi itu. Gitu. Selama prinsip-prinsip pendidikan dilakukan ya. Nah, sekarang kita bisa lihat kenapa sebagian orang memilih untuk tidak sekolah, mending langsung ke online. Atau enggak langsung kerja biasanya. Karena kan langsung. Ada juga persepsi yang kalau kuliah kan kita juga buang biaya di situ ya, dalam tanda kutip. Mungkin 4 tahun bisa jadi kita pengangguran dan setelah itu pun tidak ada juga kan yang memastikan misalnya orang-orang kuliah yang setelah sarjana langsung otomatis dapat kerja. Jadi ada yang SMA kan sebenarnya udah bisa aja langsung kuliah gitu. Nah, itu gimana Pak juga? Kalau saya ditanya, Pak, kenapa Bapak melanjutkan sekolah lagi sampai S3? Jawaban saya sederhana. Saya membeli pengalaman, mencari lingkungan baik, mencari budaya yang baik, mencari interaksi sosial yang baik, kemudian mencari guru yang baik, dan semua kebutuhan kehidupan saya. Nah, jadi menurut saya kehidupan itu dibayar untuk itu. Jadi kalau seandainya kita mikirnya SPP sekian terus membeli untuk semua menu-menu yang saya sebutkan, menurut saya nggak bisa. Ya, jadi salah satu hal yang membuat saya harus sekolah lagi karena saya butuh itu. Lah niat saya untuk sekolah ya untuk mencari itu yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang tidak memilih itu. Betul, termasuk tadi yang kita singgung,
digitalisasi, teknologi, YouTube, Google nggak punya itu. Sementara pendidikan punya itu. Dia tahu murid itu nggak bisanya di sini, kelemahannya di sini. Sementara Google beda, kita mintanya apa, dia ngasih itu. Padahal belum tentu kita membutuhkan. Oke. Google nggak tahu itu baik untuk kita atau enggak. Dia hanya jawab aja. Sementara pendidikan lebih dari itu. Dia bisa melihat kemampuan kita, kebutuhan kita, perasaan kita, psikologis kita, ya, termasuk semua hal yang berhubungan dengan potensi kemanusiaan kita. Oke, jadi kita juga udah dapat poin pembeda antara orang-orang yang memilih untuk melanjutkan pendidikannya dan yang tidak. Jadi ternyata ada perbedaan memang ya di situ. Karena balik lagi ke poin awal bahwa pengertian pendidikan singkatnya adalah kita secara sadar dan secara sistematis ya Pak. Secara sistematis ada yang membimbing, ada yang mengajar, ada yang melatih. Gitu. Itu yang kita tidak dapatkan di luar itu. YouTube Anda dilatih berapa jam maksimal? 2 jam. Dibandingkan dengan 4 tahun kita sarjana S1. Iya. Sustainable jaminannya lebih besar yang formal dong. Iya benar. Oke. Tapi kan Pak dan nggak bisa dipungkiri juga ya, orang-orang pasti ketika mereka berpendidik mau untuk ke jenjang itu, mereka juga pasti punya harapan yang besar di depan sana, ingin menjadi orang yang sukses. Lalu Pak, pendidikan apakah ada jaminannya? Kan enggak ya, maksudnya kan sama kayak tadi, orang yang kelar sarjana belum tentu dia langsung dapat kerja dan hidupnya akan stabil dan lain sebagainya. Lalu gimana kita untuk menjawab hal itu gitu, meyakinkan kembali lagi bahwa ternyata emang penting pendidikan ini untuk entah itu untuk kesuksesan atau justru sukses itu harus kita bagi dulu, perjelas lagi apa gimana Pak? Ya. Menurut saya yang perlu direvisi adalah kalimatnya. Jadi kenapa orang yang berpendidikan punya resiko nganggur? Kalau menurut saya lebih baiknya dibalik. Jadi pendidikan menjadi jaminan untuk mengurangi angka pengangguran. Begitu mengurangi. Kan? Betul, harus itu. Sehingga berpengaruh sama mindset orang yang lagi mau belajar. Lah orang yang mau belajar itu diniatin mau belajar untuk bekerja, apakah belajar itu untuk meningkatkan taraf pekerjaannya di masa depan? Itu kan jauh bedanya kan. Oke, benar. Jadi kalau seandainya prinsipnya yang pertama, kalau hanya niatnya bekerja untuk memenuhi kebutuhan kehidupan, memang solusinya nggak selalu berpendidikan. Tapi orang bekerja dari background yang berpendidikan, itu memiliki kesempatan lebih besar untuk meningkatkan taraf kualitas pekerjaannya. Contoh konkretnya Pak mungkin bisa ada nggak contoh konkretnya ketika kita berpendidikan, taraf itu yang tadi menjadi pembeda. Kalau cuma bekerja tapi ada value tentang taraf pekerjaan kita di masa depan, itu contohnya gimana? Biar teman-teman kita di sini lebih clear. Karena jujur Pak, saya sebelum kuliah bahkan setelah kuliah pun masih agak buram bertanya-tanya sendiri, emang mau ngapain lagi di kuliah gitu. Karena bertanya juga ke teman-teman masih ada yang blur juga, masih ada yang nggak jelas bahwa kita ngapain di sini, kita belum punya pegangan yang jelas, sehingga kesannya orang yang nggak kuliah pun sama dengan orang yang kuliah pun kita nggak tahu tujuan jelas dari hal yang kita lakukan ini apa gitu. Kalau melihat undang-undang negara kita kan profesi itu kan ukurannya dari tingkat pendidikan. Nah, tingkat pendidikan itu berpengaruh terhadap kesejahteraan yang akan diterima oleh profesi tertentu. Contohnya misalkan lulusan SMA. Lulusan SMA di profesi tertentu dibatasi, nggak bisa seperti S1 yang memiliki jangkauan profesi lebih besar. Nah, dan itu berpengaruh terhadap kesejahteraan ya atau gaji yang dia terima. Jadi misalkan dia lulusan SMA, dia karena nggak bisa masuk ke tenaga profesional ya dari profesi tertentu, kalau seandainya dia masuknya ke profesi yang non formal, misalkan jaga toko atau jadi kuli atau jadi apa, nggak akan bisa mengalahkan sarjana S1 ya. Dan itu dijamin sama undang-undang. Terakhir, kalau memang 2045 Indonesia disiapkan menjadi negara maju, yang saya tahu kualifikasi terakhir ya yang diharuskan untuk menjadi guru nggak boleh S1 lagi.
tapi harus S2. Harus S2. Iya, sementara dosen nggak boleh harus S2, tapi S3. sudah harus S3. Dia Nah, meningkatkan. sekarang kita harus menyadari, lalu kalau seandainya taraf S1-nya di mana? Saya yakin masih diburu. Kalau keinginan kita lagi menyiapkan ke negara maju ya, 2045 Indonesia emas. Lalu sekarang pertanyaan saya, letak kawan-kawan yang nggak mau meneruskan ke jenjang kuliah posisinya di mana kira-kira? Oke, karena nanti ya akan Yes, itu ya, poinnya. ya. Oke, itu poinnya. Karena kita diatur juga oleh undang-undang tadi Ya, yang menjamin ketika kita makin punya pendidikan yang tinggi, betul. maka makin tinggi juga nanti Betul. pekerjaan kita gitu. Oke, Pak. Nah, kalau kita lihat lagi, Pak, tapi sekarang ya balik lagi kalau saya melihat contoh-contoh yang ada sekarang, bahkan ada banyak juga orang-orang yang bisa berhasil yang punya pekerjaan yang tinggi tanpa ada pendidikan formal itu tadi. Kayak penemu Facebook kan nggak punya pendidikan formalnya, dan sehingga itu yang menjadikan mungkin apalagi dengan adanya era digital sekarang ya, anak-anak punya akses untuk melihat hal-hal itu, jadi mungkin termotivasi, oh kayaknya nggak perlu deh untuk melakukan hal itu untuk menjadi kayak mereka gitu. Itu gimana, Pak? Kita cari datanya. Seandainya penemu Facebook itu mewakili orang-orang sukses yang tidak melalui jenjang pendidikan, lalu seberapa banyak orang yang sukses melalui jenjang pendidikan? Tinggal Itu dibalik. aja. Iya. Tinggal dibalik dong. Oke. Ya itu jaminan pertama. Lalu jika pertanyaannya mengapa penemu Facebook bisa sukses tanpa melalui jalur pendidikan, maka jawabannya adalah experience, kekayaan pengalaman yang dia kumpulkan menjadi ilmu pengetahuan sehingga dia memiliki prestasi tertentu untuk meningkatkan taraf kebutuhan dan kepentingan kehidupannya. Jadi secara teori menurut saya, jika itu yang terjadi, maka jalur pendidikan formal jauh memiliki jaminan untuk melakukan hal itu. Tapi tidak bisa dipungkiri tadi, pendidikan yang non formal pun kan itu experience termasuk dalam pendidikan non formal kan. Itu Betul. juga berarti penting dong, Pak. Penting. Sementara experience menjadi salah satu menu terpenting di dalam pendidikan formal itu sendiri. Oke, kita sudah mulai tercerahkan. Ya, silakan jawab di komen. Nah, Pak, kemudian Pak, selanjutnya kita udah bahas tentang pendidikan, kayaknya sudah cukup clear. Berarti kita sudah dapat poinnya. Yang menjadi pembeda nantinya untuk ke teman-teman sendiri tinggal balik lagi ya ke diri masing-masing. Betul. Kita melihat kebutuhan kita sampai di mana dan lain sebagainya. Nah, Pak, terus sistem pendidikan sendiri, gimana kita bisa meningkatkan sistem pendidikan ini agar dia lebih mencerminkan terhadap kebutuhan dan potensi individu, karena sekarang kan memang yang selalu dibutuhkan skill dan itu kan lebih ke individual ya, maksudnya nggak bisa disamaratakan kan kalau terhadap skill. Jadi gimana sistem pendidikan ini membantu kita untuk mengembangkan potensi kita itu secara individual tanpa terus-terusan mengikuti pola konvensional, pola yang sudah ada gitu. Jadi misalnya kita kuliah bukan cuma kita kuliahnya doang, tapi kita mengasah potensi dan skill pribadi kita, individual kita. Itu gimana, Pak? Oke. Kita pakai analogi kawan-kawan YouTuber ya. Oke. Siap. Mereka nggak ribet sekolah, dia hanya pakai skill aja, kemudian dari skillnya memberikan keberuntungan sampai menghasilkan miliaran dari YouTube-nya. Sementara di dalam prinsip pendidikan itu 3 hal terpenting yang harus dilakukan bahwa pendidikan memenuhi unsur kualitas pendidikan itu sendiri. Yang pertama adalah knowledge, ilmu pengetahuan. Oke, ilmu pengetahuan. Yang kedua adalah skill itu tadi. Kemudian yang ketiga memberikan jaminan untuk peningkatan potensi kemanusiaan dalam hal sikap. Sikap. Ya. Nah, kita lihat kalau seandainya YouTuber aja dari skill dia bisa meningkatkan taraf kehidupannya dari YouTube-nya. Bayangkan kalau seandainya kawan-kawan kita yang berpendidikan di dunia pendidikan formal bisa memaksimalkan 3 potensi ini, maka siapa yang nggak bisa menjamin?
Yang bisa menjamin adalah diri kita sendiri, bahwa YouTuber itu bagian terkecil dari keberhasilan pendidikan itu sendiri. Oke. Ya kan? Karena skillnya tadi Iya dong. satu syarat yang Yap. oke. Jadi gimana? Tapi kan pertanyaannya Pak, gimana kita sebagai seorang mahasiswa atau kita yang berada dalam sistem pendidikan tadi, yang kan biasa kan pendidikan bahkan pendidikan di Indonesia ada patokan-patokan nilainya yang membuat anak-anak merasa ada satu yang tertinggal, ada yang lain. Oh, kayaknya dia udah di atas banget. Padahal kan kalau mau lihat skill itu kan tergantung dari individu masing-masing yang diukurnya mungkin nggak bisa disamaratakan gitu aja. Nah, gimana sistem pendidikan Indonesia sendiri itu mendukung hal itu gitu, Pak? Seandainya YouTuber tadi yang dianggap sudah sukses dari satu prinsip pendidikan namanya skill, terus dia pernah melakukan suatu hal kejahatan, kriminal, atau kejahatan kemanusiaan, sebagian orang pasti bilang begini, dasar orang nggak berpendidikan. Coba. Jadi sebenarnya prinsip pendidikan itu nggak akan pernah hilang dan nggak akan pernah terwakilkan hanya dari kesuksesan kekayaan material aja menurut saya. Jadi pendidikan itu secara sistem konvensional menjamin kepentingan kemanusiaan, nggak cuma dari ilmu pengetahuannya, tapi juga menjamin dia sadar akan lingkungannya, ya, menerima perbedaan, ya kan, dia kreatif, dia inovatif, dia kritis, dan yang terakhir diimbangi dengan sifat-sifat karakter yang baik tadi itu, gitu. Sehingga kekayaan material itu bagian terkecil dari keberhasilan pendidikan itu sendiri. Jadi singkatnya adalah ketika orang yang sudah masuk dalam tadi dia dididik oleh pendidiknya, maka secara otomatis dia akan mendapatkan 3 hal itu ya Pak? Iya betul dong. Nah, sementara orang YouTuber bisa sukses hanya dari satu skillnya ditopang dari kecerdasan yang lain. Contohnya dia konsisten, dia komitmen, dia punya tujuan hidup, dia punya konsep, ya kan? Artinya dia punya kesiapan. Nah itu kan bagian ruang lingkup dari pembahasan skill. Segitu besarnya potensi skill. Sementara di pendidikan kita punya 3 menu selain skill. Yang pertama tadi knowledge, ilmu pengetahuan, ya, yang kedua skill, dan yang ketiga sikap. Oke Pak, saya kira sudah. Ini Pak, saya ada pertanyaan. Ini saya mau teruskan lagi Pak. Banyak siswa khususnya di Mojokerto, tapi memilih kerja di pabrik daripada kuliah. Nah itu dari pandangan Bapak sendiri itu bagaimana cara mengatasi masalah seperti ini? Apakah Bapak punya penawaran? Oke. Hari ini anak lebih tertarik langsung kerja meskipun ke pabrik daripada kuliah lagi 4 tahun, tapi masih beresiko dia nggak dapat pekerjaan atau bahkan pengangguran. Menurut saya ya banyak hal yang mempengaruhi itu. Bisa jadi karena lingkungan keluarganya nggak mendukung akan itu, karena faktor ekonomi, faktor kemampuan, ya, pengetahuan dan lain sebagainya. Dan yang kedua, kita di era teknologi, digitalisasi yang lebih mengedepankan apa ya? Membuat orang menjadi pragmatis akhirnya. Ya kan? Jadi nggak terlalu banyak proses, kalau bisa langsung panen. Ngapain kuliah 4 tahun, mending beli chip sekali, ya kan, ngeslot, kalau beruntung langsung dapat 1 juta, terus diakumulasikan 1 juta, ditambah 30 hari berarti dapat 30 juta. Dibandingkan kuliah 4 tahun, belum tentu dapat pekerjaan. Sangat Gen Z sekali, sukanya yang instan, singkat, padat. Sementara kalau dibalik, seandainya kita punya uang 30 juta dari slot game tanpa kita berpendidikan, dari 30 juta yang kita dapatkan per bulan, kalau kita nggak punya sense pendidikan, gimana cara kita ngelolanya? Buat apa uangnya? Jangan-jangan kita uangnya banyak malah merusak diri kita, nggak membuat diri kita lebih baik, malah berisiko merusak kita dan merusak orang lain. Nah, tujuan pendidikan itu ngasih esensi dari apa yang kita punya untuk dimanfaatkan dan untuk memenuhi kebutuhan kebaikan untuk orang lain. Kalau seandainya kita nggak bisa kaya pun materialnya, dari potensi kemanusiaan kita bisa menjamin kebaikan untuk diri kita dan kebaikan untuk orang lain. Ya kan? Misalkan nih,
kita belum ditakdirkan jadi orang sukses. Hmm. Karena berkahnya kita sarjana, intelektual, akademisi, kita punya waktu untuk melakukan suatu hal yang proporsional. Oh, hari ini saya masih berusaha, berarti harus sabar prinsipnya. Oke? Setelah berjalan sabar, prinsipnya harus komitmen untuk melakukan apa yang lagi akan saya tuju. Setelah konsisten, maka muncul waktu panen kan? Nah, waktu panen kita tinggal metik aja. Gitu. Nah, sementara slot tadi itu yang nggak sustainable kayak gini, yang nggak terukur, bisa aja 30 jutanya itu hanya dia miliki hanya beberapa bulan. Sisanya dia dihabisin sama yang punya game slot itu. Oh, dikasih menang, besok enggak. Jadi nyawanya dia itu dari orang lain. Sementara pendidikan, nyawa kita itu ya kita yang punya pada itu. diri kita sendiri ya. Itu aja. Oke. Nah, tadi kan disinggung juga mungkin ada faktor ekonomi. Nah, di Indonesia sendiri Bapak melihat atau dalam lingkup kita sendirilah, gimana kampus kita itu mungkin ada nggak solusi yang diberikan kampus kita untuk orang-orang yang memang sebenarnya mereka pengen ada cita-cita untuk melanjutkan pendidikan mereka yang tinggi, tapi tadi masih terhalang dengan faktor ekonomi, iya, kesadaran keluarga, kesadaran keluarga atau lingkungan teman-temannya, gitu, terus membentuk mentalitasnya dia. Menurut saya solusinya ya memaksakan diri untuk menyadari kalau investasi terbaik di masa depan ya pendidikan. Kesadaran harus dipaksakan menurut saya, harus dipaksakan. Iya, dan pemaksaan diri itu harus dimulai dari dirinya sendiri. Baru setelah dia berhasil untuk memaksakan dirinya sendiri, baru dia perlu dukungan dari orang lain, seperti orang tua misalkan, kerabat, lingkungan, baru dia punya pilihan kemana. Gitu. Nah, mungkin saya berharap kampus kita menjadi salah satu bagian dari tujuan itu. Amin. Dan poin penting ya teman-teman yang harus kita garis bawahi, entah kita sudah masuk ke dalam ranah pendidikan tadi ataupun belum, bahwa kesadaran tadi, pemaksaan tadi yang harus kita tekankan lagi ke diri kita. Karena ketika kita sudah berhasil memaksa diri kita pasti akan memaksa juga dalam tanda kutip ya, memaksa hal-hal sekitar kita untuk mendukung apa yang kita kehendaki tadi. Betul. Karena ketika kita sudah berhasil memaksa diri kita akan melihat peluang-peluang yang ada. Jikapun kita terkendala di faktor ekonomi misalnya. Tapi sekarang kan buktinya pemerintah banyak membuka beasiswa, bukan hanya pemerintah, tapi ada banyak lah yang kalau kita juga mengakses sekarang dengan media sosial kan luar biasa, ada banyak beasiswa di sana yang bisa kita akses. Ya tapi gimana untuk mendapatkannya, poin penting tadi pemaksaan diri kita dan dari kemauan diri kita. Oke, mungkin Pak pertanyaan terakhir, closing statement. Apa yang pengen Bapak sampaikan untuk mahasiswa-mahasiswa UAC sendiri dan atau bahkan teman-teman yang calon-calon maba kita nih gitu. Silakan Pak. Oke, kawan-kawan, jika masih banyak yang meragukan bahwa pendidikan nggak menjadi salah satu solusi terpenting untuk menjamin keberhasilan kehidupan kita, tapi pendidikan memberikan jaminan untuk bisa meningkatkan potensi kehidupan. Nah, potensi kehidupan di dalam dunia pendidikan ya tadi sustainable, keberlanjutan untuk meningkatkan semua potensi manusia itu sendiri, baik hard skill maupun soft skill. Nah, di tempat kita karena lingkungannya pesantren, maka menunya kayaknya jauh lebih lengkap dibandingkan yang lain. Nggak cuman fokus terhadap peningkatan intelektual manusianya, nggak cuman fokus terhadap peningkatan skill manusianya, tapi juga peningkatan skill spiritualnya luar biasa. Bahkan sampai yang ketiga ini, peningkatan skill spiritual ini, skill sikap dan sifat ini, Yai kita sendiri, Romo Yai yang membimbing dan yang mengajarkan, yang membimbing dan yang melatih. Dan ini yang menjadi poin yang nggak dimiliki oleh kampus-kampus yang lain dan harus kita manfaatkan ya, dan harus kita maksimalkan potensi ini. Sehingga harapannya lulusan mahasiswa kita nggak cuman hanya pinter orangnya, nggak cuman hanya ngerti,
tapi alim di bidang keagamaan. Nah, bidang keagamaan itu bisa menjamin keberkahan kehidupannya. Itu harapannya dari kita. Oke, luar biasa. Jadi silakan bergabung di UAC. UAC. Nanti link pendaftaran dan lain-lain akan segera menyusul ya kawan-kawan. Ada di bawah. Ya, sabar. Follow dulu IG-nya PMB UAC. Ini masih, ya. Ini bannernya masih yang lama, belum dicetak lagi karena kita kan masih dalam proses reborn. Oh iya, dan nama podcast kita Nutrisi Otak. Nutrisi Biar otak. bukan cuma nutrisi makanan aja yang diisi, tapi otak juga harus berisi. Nah, dan teman-teman balik lagi ke dalam tadi, kalau kita bisa simpulkan dari pembahasan kita yang luar biasa, sangat bernutrisi hari ini. Sangat bernutrisi, bahwa ya pendidikan, dan mungkin bisa diubah mindsetnya ketika kita merasa pendidikan harus menjamin kita sukses di nantinya, atau pendidikan ketika kita habis kuliah harus menjamin kita kerja. Karena sebenarnya bukan pendidikan tadi yang menjaminnya, tapi diri kita lah sendiri yang menjaminnya. Karena kalau kita cuma ngarep, kayaknya kuliah aja lulus, kerja nih, enggak gitu dong, enggak gitu juga. Karena nanti ada usaha-usaha kita sendiri juga yang bagaimana kita nantinya menjamin diri kita sendiri akan stabil nggak di depan sana atau enggak, ya kan? Jadi ya itu, kembali lagi ternyata pada semuanya kesadaran kita sendiri. Dan ya udah itu aja. Jangan lupa masuk UAC. harus ya. Karena tadi poin plusnya adalah tingkat peningkatan spiritual kita juga. Karena manusia kan bukan cuma individu ya, bukan cuma makhluk individu sosial, tapi juga spiritual. Jadi, dan kita punya menu khusus untuk itu. Karena di bawah naungan pesantren, dan yang mengajarkan, membimbing dan melatih langsung Romo Yai Asep Saifuddin. Jadi berkahnya tuh kalau duduk di depan nih langsung kepancar gitu. Oke. Jadi ya sudah, terima kasih Bapak, terima kasih atas waktunya di YouTube kita dan di podcast Nutrisi Otak. Nanti semoga kita bisa share-share lagi. Teman-teman silakan komen di bawah apalagi yang harus kita bahas. Mungkin kita bisa undang lagi Bapak dan kita ngobrol banyak di sini. Terima kasih, Mbak. Don't forget to sabar ya penonton. Sabar. Don't forget to like, share, comment, and subscribe. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dia tuh lah itu enggak